Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-18. Nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Dia berkata, aku masih Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seluruhku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Dia menemukan langit lalu turun, keselamatan dari bawah kakinya. Ia mengendarai keruk lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Dia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Dia menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kehidupan anak-anaknya yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan ini dilatar belakangi ya kisah dalam Mazmur pasal 18, keselamatan yang Daud peroleh setelah menghadapi musuh ya. Setelah menghadapi musuh, khususnya dikatakan tadi ada Saul ya. Termasuk Saul yang hendak membunuhnya. Daud menggambarkan bagaimana ia begitu dekat dengan celaka setiap waktu. Jadi nyawanya itu begitu terancam di setiap waktu. Maut terus-menerus menghampirinya dalam ayat 5 sampai yang ke-6. Namun ia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mendengar doanya dan pertolongan Tuhan yang tidak terbatas itu selalu tepat pada waktunya. Tuhan memerintahkan pada Daud untuk senantiasa hidup dalam ketaatan, dan Daud melakukan itu, maka Tuhan memperhatikan apa yang diserukan oleh Daud, termasuk permohonan untuk memberikan pertolongannya. Ya, pertolongan yang diberikan oleh Tuhan kepada Daud digambarkan begitu luar biasa ya. Di dalam ayat yang ketiga, pertolongan Tuhan itu Tuhan digambarkan seperti gunung batu atau bukit batu. Hal ini menggambarkan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang kokoh, tidak dapat dirobohkan oleh musuh. Sehingga tidak heran bila Daud mencari Tuhan dan berlindung kepada Tuhan. Kemudian juga gambaran Tuhan yang menolong. Yang kedua, tempat berlindung. Sebuah tempat yang aman bagi Daud dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dan yang ketiga, digambarkan Tuhan sebagai perisai. Ini menggambarkan bahwa Tuhan seperti sebuah alat pelindung yang mampu untuk melindungi Daud dari serangan musuh seperti sedang berperang. Ya, tentunya ini gambaran bagaimana Daud mendapatkan alat perlindungan, yakni perisai. Dan yang ketiga, yang keempat,
Tanduk keselamatan. Ini simbol kekuatan dan kuasa dalam kemiliteran pada zaman waktu itu, ya. Jadi tanduk keselamatan ini merupakan satu kekuatan dan kuasa. Seperti Tuhan berkuasa menyelamatkan, demikian Daud menggambarkan kekuatan Tuhan untuk menyelamatkannya seperti tanduk keselamatan. Dan yang kelima, sebagai kota benteng, sebuah tembok yang sangat tinggi sebagai perlindungan sebuah kota. Kalau dulu kota itu jaya oleh karena dikelilingi oleh benteng, dan benteng itu menolong kota itu menjadi aman, tidak mudah diserang oleh musuh. Nah, musuh mau masuk ke benteng itu sulit ya, karena sedemikian tinggi dan tebalnya. Jadi Tuhan disebut benteng, kota benteng, ya, sebuah tembok yang tinggi sebagai perlindungan terhadap serangan musuh. Nah, itulah gambaran Daud bagaimana Tuhan menolong pada waktunya, ya. Nah, tentunya gambaran yang diberikan Daud ini menunjukkan bahwa pertolongan yang sejati itu hanya dapat di dalam Tuhan, hanya didapat di dalam Tuhan, tidak pada yang lain. Melalui gambaran ini Daud juga ingin menunjukkan bahwa Daud memiliki Allah yang hidup dan sanggup menolong dirinya sesuai dengan kehendak dan rencana yang terbaik buat Daud, dan juga kondisi yang sedang dihadapi oleh Daud. Sepanjang kita menjalani kehidupan, tentunya kita tidak lancar-lancar saja. Selalu ada persoalan dan tantangan. Katakanlah persoalan dan tantangan itu sebagai musuh kita. Kalau Daud pada waktu itu secara hurufiah betul-betul ketakutan karena di hadapannya ada musuh, termasuk Saul yang mengancam menghilangkan nyawanya. Betul-betul musuh secara kasat mata. Nah, kalau kita saat ini tidak seperti itu ya. Tetapi ada musuh yang mengancam kita untuk kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak mempercayai Tuhan. Mungkin itu juga persoalan hidup, tantangan hidup ya. Seringkali iblis menggunakan itu supaya kita tidak lari kepada Tuhan tetapi kepada yang lain. Nah, dari pengalaman Daud ini, apapun kesulitan, tekanan yang sedang kita hadapi pada hari ini, bahkan tekanan kesulitan yang teramat besar sekalipun, ingatlah bahwa kita memiliki Allah dan kita dimiliki oleh Allah. Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah segala Allah. Dia yang berkuasa, dia yang penuh kasih, dan kita menjadi miliknya. Kalau kita dimiliki oleh pribadi yang maha kuasa, yang memiliki segala sesuatu, sesungguhnya apa yang perlu kita takutkan lagi? Wong dia adalah pribadi yang berkuasa dan penuh kasih kepada kita, dan kita sudah di dalamnya. Tetapi seringkali persoalan hidup, tantangan yang sedemikian berat membuat orang lupa. Bahkan orang percaya pun seperti tidak percaya bahwa ada Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, yang akan menolong dia, memampukan mengatasi segala persoalan dan masalahnya. Ya, melupakan hal itu. Maka dari teks firman Tuhan hari ini kita diajarkan, ingat bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Persoalan, kesulitan, tekanan dalam hidup bahkan yang terasa sedemikian berat, ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kita melewati situasi, bahkan situasi yang sulit sekalipun. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Daud dalam posisi terpojok, dia sudah ketahuan ya, masih bisa dilindungi oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Demikian juga kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa datang kepada Tuhan. Bawalah setiap persoalan dan tantangan yang sedang kita hadapi kepada Tuhan. Sampaikan itu dalam doa kita. Dia yang tahu, dia yang mengasihi. Tentunya dia yang akan memberikan pertolongan jalan keluar. Dia akan memberikan pertolongan dan perlindungan yang kita butuhkan
tepat pada waktunya. Amin. Tidak pernah terlambat, ya. Dia selalu memberi pertolongan. Hanya saja kuncinya adalah kita mau datang padanya atau tidak. Ya. Tuhan sudah membuka tangannya untuk menolong kita. Persoalannya kita mau datang kepada Tuhan atau tidak. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan bagi mereka yang datang dan meminta pada Tuhan, sehingga pertolongan itu pasti akan diberikan tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati.